untuk mewakili kelompok saya. Dengan anggota kelompok, baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah. Itu perumusan masalah itu ada 3, itu kurangnya transportasi umum yang efisien, kebutuhan layanan antara makanan dan logistik yang cepat, minimal kesempatan kerja fleksibel untuk mitra driver. Untuk solusi teknologi itu, Grab hadir sebagai super apps yang menawarkan berbagai solusi berbasis teknologi untuk transportasi umum yang efisien, layanan antar makanan dan logistik yang cepat, serta kesempatan kerja yang fleksibel untuk mitra driver. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan value proposition canvas dari Grab tersebut. Nah, di sini ada 2, yang ini itu diibaratkan masalah, yang ini diibaratkan solusi. Nah, yang pertama ada customer job. Di customer job ini, customer itu biasanya mencari transportasi umum atau ojek konvensional, dan yang kedua memesan makanan atau mengantar barang secara langsung. Jadi biasanya customer itu nggak memesan online, tapi mengambil barang secara langsung ke tempat tersebut. Nah, terus yang kedua ada Gains. Nah, untuk Gains ini customer itu menginginkan sebuah aplikasi yang mengadakan fitur pemesanan layanan transportasi online. Yang kedua, mengadakan fitur estimasi harga sebelum pemesanan. Dan yang ketiga, mengadakan fitur metode pembayaran yang fleksibel. Nah, lalu ini ada pains-nya. Ini adalah keluhan dari customer-nya. Keluhannya itu yang pertama, biasanya customer itu sulit mendapatkan layanan transportasi yang efisien. Yang kedua, customer itu masih cemas sama keamanan dan kenyamanan yang tidak terjamin. Dan yang ketiga, customer itu biasanya waktunya terbuang untuk mengantri atau mencari layanan transportasi. Contohnya misalnya ada transportasi umum, biasanya kalau transportasi umum itu harus nunggu dulu si transportasi tersebut penuh oleh penumpang baru dia itu jalan. Nah, terus untuk solusinya di sini yang pertama ada Gains Creator. Nah, untuk solusi dari Gains ini itu ada Gains Creator. Yang pertama, dari masalah yang ada di sini dengan Gains Creator itu yang pertama mengadakan fitur pemesanan instan, yang kedua mengadakan fitur estimasi tarif sebelum pemesanan, yang ketiga mengadakan fitur pembayaran yang terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran. Nah, lalu di sini ada solusi dari pains atau keluhan customer. Yang pertama solusinya itu mengadakan sistem GPS, yang kedua mengadakan fitur rating atau ulasan, dan yang ketiga mengadakan layanan Grab Express. Nah, lalu dari masalah-masalah yang sudah ada di sini, kami menciptakan ide atau solusi berupa produk and service, yaitu aplikasi Grab ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Fajar Ramadan. Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan mengenai analisis Porter 5 Force atau 5 kekuatan utama dalam Grab. Yang pertama ada threat of new entry atau ancaman pendatang baru. Nah, ancaman pendatang baru bagi Grab berada pada tingkat sedang hingga tinggi, karena meskipun membutuhkan modal besar dan regulasi ketat untuk memasuki pasar, startup baru tetap memiliki peluang jika didukung oleh investor besar atau inovasi teknologi. Kemudian kekuatan kedua yaitu supplier power atau kekuatan pemasok. Nah, kekuatan pemasok dalam Grab ini tergolong rendah hingga sedang, karena Grab memiliki banyak mitra pengemudi dan juga merchant yang bergantung pada platformnya. Namun, ketergantungan pada media lain teknologi seperti cloud dan pembayaran digital dapat meningkatkan daya tawar pemasok tertentu. Kemudian kekuatan ketiga yaitu threat of substitution atau ancaman produk maupun jasa. Nah, dalam Grab, pengganti Grab juga sangat tinggi nih, karena pengguna dapat beralih ke transportasi umum lainnya seperti taksi konvensional atau bahkan layanan pengiriman makanan lainnya. Kemudian, teknologi baru seperti kendaraan otonom dan drone delivery juga berpotensi mengganggu industri di masa depan. Lalu yang keempat yaitu buyer power atau kekuatan pembeli Grab. Nah, di sini buyer power juga sangat tinggi, mengingat pengguna memiliki banyak alternatif seperti Gojek, Maxim, dan juga ShopeeFood. Nah, sensitivitas harga juga sangat tinggi, dengan banyak pelanggan yang berpindah layanan berdasarkan promo ataupun tarif lebih murah. Nah, meski demikian, ekosistem Grab yang terintegrasi memberikan nilai tambah yang dapat mengurangi daya tawar pelanggan. Lalu yang kelima yaitu competitive rivalry atau intensitas persaingan Grab.
yang dimana dalam industri juga sangat tergolong tinggi ya, terutama dengan kompetitor besar seperti Gojek dan juga Shopee yang bersaing ketat dalam pelayanan transportasi dan pengantar makanan. Nah, perang harga dan promosi terus berlangsung sehingga diferensiasi layanan dan inovasi menjadi faktor penting untuk mempertahankan pelanggan. Namun, Grab memiliki keunggulan dengan ekosistem super app yang mengintegrasikan berbagai layanan, memberikan kenyamanan bagi pengguna dan meningkatkan loyalitas mereka. Oke, sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh saya juga. Baik, selanjutnya di sini ada SPOT dari Grab sendiri. Yang pertama ada strength atau kelebihan dari Grab sendiri. Yang pertama, ekosistem Grab layanannya yang lebih lengkap. Tidak hanya transportasi, Grab juga menyediakan layanan seperti pesan antar makanan, pengiriman barang, dan layanan keuangan. Yang kedua, jaringan mitra yang lebih luas, memiliki banyak pengemudi merchant, pengguna, dan membuat ekosistem Grab terus berkembang. Yang ketiga, adaptasi dengan regulasi lokal. Grab sering bekerja sama dengan pemerintah dalam menyesuaikan layanan dengan kebijakan di berbagai negara. Yang selanjutnya di sini ada weaknesses atau kelemahan dari Grab sendiri. Yang pertama, biaya operasional yang terlalu tinggi, insentif untuk pengemudi dan promosi besar-besaran seringkali membebani keuangan perusahaan. Yang kedua, komplain terkait layanan. Beberapa pengguna mengeluhkan harga yang naik saat peak hours dan layanan pengemudi yang tidak selalu konsisten. Yang ketiga, persaingan internal antar mitra. Banyaknya driver dalam satu area bisa menyebabkan ketidakseimbangan pasukan dan permintaan. Selanjutnya ada opportunities atau peluang bagi Grab sendiri. Yang pertama, layanan keuangan digital. GrabFi dan Grab Finance bisa tumbuh lebih besar dengan meningkatkan kebutuhan akan layanan fintech. Yang kedua, kemitraan strategis. Kolaborasi dengan bank, e-commerce, atau perusahaan logistik dapat memperluas ekosistem bisnis Grab. Yang ketiga, diversifikasi layanan. Grab bisa terus mengembangkan layanan lain seperti Grab Health, Grab Mart, atau layanan berbasis AI. Yang terakhir ada threats atau ancaman bagi Grab sendiri. Yang pertama, persaingan yang ketat. Saingan seperti Gojek, Shopee Food, dan layanan lokal lainnya bisa mengancam dominasi Grab. Yang kedua, perubahan regulasi pemerintah. Peraturan baru terkait ride hailing atau gig economy dapat mempengaruhi operasional dan keuntungan. Yang ketiga, keamanan dan privasi data. Ancaman peretasan atau penyalahgunaan data pengguna bisa menurunkan kepercayaan pelanggan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, Kait, ada kesimpulan. Grab hadir sebagai solusi berbasis teknologi di industri transaksi online dan layanan digital di Asia Tenggara. Dengan kemudahan akses dan cakupan layanan yang luas, Grab tetap unggul mendominasi pasar. Untuk mempertahankan dominasinya, Grab harus terus berinovasi dan menjaga kepuasan pelanggan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.